Lah kalau wala kuwata ila billahi aliyil ngadim. Kuburane Ervinawati ki wingi sing ninggal wingi be. Lah wala kuwata. Ya Allah. Ki mayit solong wong kowe. Ki. Kuburan wingi ya. Kuburan wingi kene wis wengi ki. Subhanallah. Ya Allah, bedul wong itu boten solong wong. Allah. Coba terpental hanya yang asli. Allah. Masuk terkunci sallallahu alaihi Muhammad. Terkunci sinkron menguasai jasad mediator ini. Selamat sore. Ini Anda ini apa ini? Tinggal di daerah mana? Menempati tempat apa? Tidak jauh. Ya? Tidak jauh. Ya, tidak jauh. Bagi Anda jarak itu tidak jauh ya. Kecuali kalau manusia kalau sudah puluhan kilometer ya udah jauh. Ya. Ya, tepatnya Anda ini saya di pohon. Di pohon. Pohon itu disebut apa? Di komplek apa pohon tersebut? Tanah. Kalau pohon di angkasa ya nggak ada itu namanya. Ya tanah itu tanah apa itu? Komplek apa? Banyak dikubur. Banyak dikubur. Berarti itu kuburan seperti itu. Ah? Benar. Anda di sebuah kuburan tinggalnya. Saya di pohon. Tapi tinggalnya di pohonnya. Iya. Itu di kuburan yang Anda tempati itu benar. Lagi rame kemarin pembongkaran mayat. Rame lagi. Banyak. Berdatangan orang-orang. Tapi benar itu kuburan yang Anda tempati itu yang kemarin sempat viral di daerah Purbalingga yang ya ada kejadian dibongkar. Benar seperti itu. Benar sekali. Asli Anda di sana siap diprotek. Ya, kalau berbohong otomatis dengan izin Sang Hyang Nur Cahyono. Apabila makhluk ini berdusta, berbohong, mengaku-ngaku ternyata bukannya di sana detik ini meledak langsung kebuang ke dalam bumi sana. Semua yang bentengnya jebol semuanya. Kalau berbohong, kalau berdusta, bukan di tempat yang sudah pengakuannya, tempat yang saya maksud langsung terpental dari mediator ini langsung masuk ke dalam bumi sana. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau Anda sendiri dari jenis golongan apa ini? Saya jin. Anda tinggal di kuburan. Emang betah? Emang tempat saya. Oh, tempat Anda. Siapa kamu? Apa perlu kamu memindahkan saya ke jasad ini? Ya, saya kepengen mengobrol, mencari informasi seputar kejadian itu. Itu saja. Anda berkenan? Ya. Jangan berbohong kepada saya. Apa yang Anda lihat? Ya, yang saya lihat. Ya, mungkin dulu. Anda coba biar lebih
tahu, silakan lihat dulu siapa kami terhubung ke siapa, atau mungkin Anda sudah lebih mengetahui tanpa saya jawab. Tidak mengetahui. Anda mengenal dengan manusia yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Iya, mengetahui. Ketahui nama itu. Apa yang Anda ketahui? Raja kami. Panglima kami. Ya, Anda hakikatnya berjumpa dengan beliau. Berarti Anda nggak usah berbohong-bohong ya, padanya aja ya. Cerita padanya yang Anda ketahui. Saya tahu saja. Ya, ya memang kalau Anda di situ ya sebenarnya mengetahui kejadian itu. Anda melihat saja. Itu kejadian itu sebenarnya terjadi siang apa malam hari? Malam hari. Itu Hampir menjelang subuh. Itu dilakukan oleh manusia atau hewan itu? Manusia. Parubaya. Hah? Parubaya. Kenapa? Separuh baya. Paruh baya. Oh, berarti ya muda enggak, tua enggak, yang seperti itu. Ya, itu lelaki atau perempuan? Laki. Dia memiliki di sini apa? besi, membawa Semacam apa besi itu? Senjata? keris. Membawa keris. Itu orang itu datang sendiri atau ada temannya? Teman dia berdua. Oh, berdua. Itu nyampe membongkar seperti itu memakai alat atau enggak itu? Jelas memakai alat. Oh, ya siapa tahu digaru-garu kayak kucing begitu? Tidak. Memakai alat. Alatnya semacam apa itu yang Anda lihat? Yang biasa saya lihat dipakai di situ. Semacam cangkul begitu. Ya, yang kayak gini. Untuk menggali tanah. Tapi Anda sebelumnya pernah nggak melihat orang itu? Sudah sering melihat. Ya. Tidak jauh dari desa itu. Anda melihatnya itu gimana seringnya? Ya, di area situ. Oh, sering datang ke makam situ? Sering. Waktu tertentu dia ke situ melihat-lihat area itu, pemakaman. Berarti Anda juga tahu rumahnya sebenarnya, tinggalnya? Tahu. Berarti Anda juga tahu profesinya orang itu, kerjanya orang itu tahu. Sebagai apa itu yang Anda ketahui? Obatan. Pengobatan. Berarti seorang dukun atau mungkin ustadz atau apa, paranormal. Apa itu tepatnya disebut apa? Paranormal, biasa menyembuhkan. Dia tuh orangnya mempunyai kodam perewangan banyak apa enggak yang Anda lihat? Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak, makanya dia mencari. Oh, Menambah lagi.
sebagai alatnya. Nah, kalau bangsa Anda ini kan dari uap keinginan manusia itu Anda sudah bisa melihatnya. Ya, itu kira-kira kemarin yang Anda lihat uap keinginannya itu membongkar makam seperti itu tujuannya mau ngambil apa sebenarnya? Ngambil apanya? Yang di atas kepala. Oh, bukan jasadnya, bukan. Berarti katakan tuh nanya tali pocong itu. Ya. Yang buat ngikat mayit itu. Tapi tidak sempat. Tidak sempat. Ya, di keterangan juga itu belum sampai berhasil, mungkin sudah. Dia ketakutan. Amang udah terlalu kesiangan atau ada orang yang mendengarnya itu kelihatannya kemarin itu. Dia ketakutan. Oh, dia ketakutan. Ya, tidak ada orang, tidak. Dia hanya ketakutan, tergesa-gesa. Itu takutnya. Tidak sempat. Itu takutnya kepada ketahuan manusia atau kepada goib yang di situ? Ketahuan manusia. Oh. Dia baru. Oh, baru akan memulai. Seperti itu. Apa benar itu kalau buat membongkar saja? Apa benar itu kalau memang seorang yang mencari seperti itu bisa mendapatkan keyakinan dia? Enggak, kalau aslinya yang ada ketahui tali itu sudah mengandung goib atau belum sebenarnya? Sama sekali sebetulnya nggak ada kekuatan apapun ya. Tidak sama sekali. Hanya makhluk yang menempel ke benda itu yang menjadi pokoknya, karena sudah banyak termakan omongan. Akhirnya timbul kepercayaan dan akan banyak yang menumpangnya. Dan terus diolah, maka akan banyak berdatangan. Dan ada juga sebagai wadah untuk diisi oleh siapa-siapa yang menyuruhnya atau sebagai gurunya itu. Berarti itu aslinya ya penati budaya bangsa kalian ini sebenarnya ya. Enggak, kalau kami kira emang tali pocong seorang yang mungkin dengan syarat tertentu yang kami dengar yang sudah diketahui banyak orang kan katanya kalau ada perawan meninggal kalau diambil bisa membuat kesaktian begitu. Tidak, itu hanya sebagai wadah saja. Aslinya di perjanjian itu sendiri, jika dia disuruh atau meminta layaknya digunakan untuk sebagai alat sekian. Itu di perjanjiannya saja. Nah, kalau yang kejadian di tempat
kuburan itu yang Anda ketahui dari uang. Udah mencari untuk kesaktian, menambah perewangan saja. Itu ada gurunya dari manusia atau bisikan goib itu? Bisikan, sehingga tidak kuat. Hanya dari bisikan berbeda. Jika orang itu mempunyai guru, akan lebih kuat dari segi bisikan dan akan ditaruh kodam di dalamnya orang itu, sehingga tidak ada rasanya takut sama sekali. Nah, berarti kalau yang ini aliasnya orang coba-coba, orang-orang hanya mengira-ngira gitu yang Anda lihat. Iya. Tidak memperoleh perintah dari guru-gurunya itu tidak. Tidak. Ya itu kalau banyak yang terjadi. Oh syaratnya harus perawan, mayitnya sudah harus perawan. Itu yang bisa membuat ada kekuatan. Itu seperti apa sih sebenarnya itu dari pengakuan? Coba Anda pengakuan peringatan Anda. Tidak sama sekali berpengaruh. Hanya itu sebagai wadah saja. Dan karena jasad itu baru, sebenarnya tidak berpengaruh. Jika yang biasa sebagai dikatakan perawan itu karena ada kaitannya nafsu itu sendiri, biasanya dikaitkan sebagai untuk pelet, berbeda dengan kesaktian. Itu kalau antara buat pelet buat kesaktian itu berbeda jenis mayitnya yang dicari atau gimana maksudnya? Biasa dari kesaktian melihat dari harinya. Tapi harus perawan. Kematian tidak. Oh kalau kesaktian itu tidak harus perawan, cuma di hari kematian. Weton begitu, pasaran begitu ya, kalau di Jawa. Itu benar sekali. Kalau untuk pelet, untuk kewibawaan, perawan dan tidak menggunakan pasaran meninggalnya atau gimana? Tidak. Ada juga. Namun itu tidak terpentingnya. Ya, yang jelas itu semua masih itu perawan. Ya. Tapi sebenarnya kalau Anda jujur aja nih sebenarnya itu nggak ada pengaruh lah ya, nggak ada kekuatan aslinya ya. Hanya pandai-pandainya bangsa Anda ini yang mempengaruhi, dari bangsa Anda ini mempengaruhi, dibuat repot begitu ya. Mau-maunya orang dibuat repot gitu ya. Banyakkan syarat. Seperti itu. Ini di tempat situ sering nggak kejadian atau baru kali ini? Baru kali ini. Itu pengakuan dari Anda sendiri melihatnya. Yes, itu kok kenapa kok yang dicari, yang dicuri itu kok cuma talinya, nggak sekalian sama kain kafannya? Tidak.
yang tadi saya katakan itu sebagai alat atau tempat saja. Ya. Tempat untuk menampung bangsa perewangan senjata, karena lebih mudah untuk disimpan dan digunakan. Walaupun ada sebagian syarat yang menggunakan mantra pada saat menggunakannya. Ya. Tuh, coba Anda minta kasih pinjam dengan izin Sang Hyang Nur Rahayu Nirwana. Anda bisa melihat pelaku tersebut. Tambah power Anda dipinjami sesuai kebutuhan, masuk power dari Sang Hyang Nur Rahayu Nirwana. Allah menjami. Coba tuh dilihat sekarang, itu orangnya itu ketakutan, terancam, atau tenang-tenang saja itu? Sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan. Takut ketahuan siapa pelaku sebenarnya. Tapi dari kepolisian, dari warga sekitar sudah ada belum mencurigai sosok-sosok itu? Sedang dicari. Terus dicari terus, Anda lihat. Ya, yang berdekatan berhubungan dengan itu. Artinya siapa sosok yang biasa mempraktekkan hal itu, yang berhubungan dengan kegoiban. Ya, udah nih kekuatannya ditarik kembali Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu yang Anda itu profesinya sebagai ahli pengobatan yang Anda lihat. Ya, itu tidak jauh dari situ. Tidak jauh, sangat dekat sebenarnya dari desa itu. Berbeda desa. Itu yang temennya atau pelakunya sebagai masih saudara, sebagai murid atau sebagai teman? Teman, sama satu profesi. Berarti dua-duanya tadinya mau menginginkan atau enggak? Atau satu saja untuk membantu proses penggalian itu. Ya, tapi alhamdulillahnya ya, kuburan itu tidak sampai dirusak, artinya mayitnya itu enggak dirusak, cuma belum terjadinya sampai dirusak kain kafannya, pocongnya itu alhamdulillah masih dilindungi Allah ya. Ya, karena wilayah ketakutan seperti itu ya. Itu kabarnya tiap malam sekarang ditungguin di sana. Banyak yang menunggu, takut ada yang mencoba lagi. Ya. Ya. Atau coba ada enggak informasi lagi yang Anda bisa berikan kepada saya, apa yang Anda ini coba sebutkan tentang kejadian itu? Ya, itu saja. Dah. Menggali 2 orang yang mencoba untuk melepaskan tali itu. Sebenarnya kalau di tempat kuburan kayak gitu penghuni goibnya banyak apa enggak sih sebenarnya? Banyak.
Di pinggir apa di tengah biasanya kalau goib itu? Menyeluruh. Menyeluruh. Nah, itu nanti biasanya kalau misalnya nih orang itu seandai kata berhasil, ya Anda kan juga melihatnya dia itu sebenarnya pakai bisikan, nggak mempunyai guru. Itu dari jin-jin siluman mana yang akan masuk ke tempat itu? Ya, dimanapun bisa masuk. Namun biasanya ya si pembisik itu yang lebih banyak di dalamnya. Yang memberitahu hal itu untuk diupayakan mengambil barang itu untuk menambah kesaktiannya. Oh, berarti ini orang ini yang sebagai pelaku ini memang bermula dari bisikan ya? Iya. Anda juga mengetahui sosok pembisik itu seperti apa rata-rata? Sama jin. Lebih tingginya siluman. Itu memang sudah ada di tubuhnya dari dulu atau Sudah ada. oh, Dan akan semakin banyak jika dilakukan. ya berarti ini poin terakhir ini. Sebenarnya itu meskipun berhasil atau enggak berhasil, hakikatnya kebenaran dari tali pocong itu sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Hanya itu sebagai tipu daya, bisik-bisikan yang mungkin nantinya sekali. Jadi ya nanti kalau memang orang itu mungkin berhasil, nanti seolah-olah ya akan pada masuk begitu membantunya. Gampang. Dan tentunya orang itu akan menggunakannya. Dan orang itu tentunya akan sebagai tanda ciri kota ini di sini dan digunakan untuk apa? Berbeda tempat, berbeda dari bendanya. ya udah, terima kasih. Anda mau kembali di sana? Ya, saya akan kembali. Ya udah. Anda di sana itu termasuk yang paling kuat atau bukan di kompleks itu? Iya. Iya, Anda. Saya yang paling kuat. Ya. Ya udah, itu keterangannya. Anda ini nggak bohongi saya. Ya. Anda yang ada ketus seperti itu. Ya. Apa adanya cerita ke saya. Iya. Ya udah, terima kasih atas waktunya ya. Anda terbuka kunciannya, izin sang yang terbuka kunciannya. Terbuka. Semua efek negatifnya yang ada di balik ini yang terjadi menguap semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala menguap. Allah. Sallallahu alaihi